Peradaban awal di Indonesia. Nomor 1. Peradaban perpindahan ras Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proses migrasi awal menunjukkan bahwa populasi kepulauan Indonesia berasal dari bangsa Australoid dan Mongoloid. Setelah itu datang lagi gelombang migrasi kedua, yaitu bangsa Austronesia yang berasal dari Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia meninggalkan daerah Yunan di sekitar hulu Sungai Salwen dan Mekong untuk mencari permukiman baru di Nusantara. Perpindahan dari Yunan ke Nusantara dilakukan dalam 2 gelombang. Dan nomor 1, gelombang 1, jalur pertama dari Yunan melewati Siam, Malaya dan Sumatera. Jalur kedua dari Yunan, Vietnam, Filipina, kemudian masuk ke Indonesia melalui wilayah Sulawesi. Gelombang 2, pada kurun waktu tahun 400 sampai 300 terjadi gelombang kedua. Nenek moyang bangsa Indonesia yang datang ke Nusantara. Bangsa Melayu muda berhasil mendesak dan bersimalisasi dengan pendahulunya, bangsa Proto-Melayu. Yang nomor 2, kebudayaan dunia di Indonesia. Kebudayaan Baskon Hoibnih, pusat kebudayaan zaman Mesolitikum di Asia berada di 2 tempat, yaitu di Bekson dan Hoabin. Istilah Bekson Hoabin ini dipergunakan sejak tahun 1920, yaitu alat-alat batu yang khas dengan ciri dari peninggalan kebudayaan Baksin Hoabin ditemukan di seluruh wilayah Asia Tenggara hingga Myanmar. Kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson adalah kebudayaan zaman perunggu yang berkembang di lembah Songhong, Vietnam. Berikut cara pembuatan alat logam terutama perunggu. 1. Teknik bivalve adalah teknik cetakan dengan menggunakan 2 alat cetak yang dijadikan satu dan dapat ditungkapkan. 2. Teknik cetakan lilin adalah teknik mengolah logam dengan membuat model benda dari lilin. Kebudayaan Sahuns. Kebudayaan Sahuns pada dasarnya merupakan kebudayaan yang mirip dengan kebudayaan Dongson. Hal itu karena peralatan yang sangat dipakai dalam kebudayaan Sahuns adalah dari kebudayaan Dongson. D. Kebudayaan India. Orang India menyebarkan kebudayaannya melalui hasil karya sastra yang berbahasa Sanskerta dan Tamil yang berkembang di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pengaruh India berhasil masuk ke berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia. 1. Budaya. A. Seni bangunan. Akulturasi dalam seni bangunan tampak pada bentuk bangunan candi. B. Seni rupa dan ukir. Akulturasi dalam bidang seni rupa dan seni ukir terlihat pada relief yang dipahatkan pada bagian dinding candi. C. Seni hias. Unsur-unsur India tampak pada hiasan-hiasan yang ada di Indonesia. D. Aksara. Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang terdapat pada prasasti-prasasti, tampak bahwa bangsa Indonesia telah mengenal huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. E. Kesusastraan. Seni sastra berbentuk prosa dan tembang. Tembang Jawa atau kuno umumnya disebut kakawin. Irama kakawin didasarkan pada irama dari India. 2. Pemerintahan. Masuknya pengaruh India menyebabkan munculnya sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan yang diperintah oleh raja secara turun-temurun. 3. Sosial. Masuknya pengaruh India di Indonesia menyebabkan mulai adanya penerapan hukuman terhadap para pelanggar peraturan atau undang-undang juga diberlakukan. 4. Kepercayaan. Masuknya agama Hindu ke Indonesia sekitar abad ke-2 Masehi berpengaruh besar terhadap sistem kepercayaan masyarakat Indonesia pada saat itu. Peradaban awal masyarakat dunia. 1. Peradaban awal di wilayah Asia. Pusat-pusat peradaban awal masyarakat di benua Asia. A. Peradaban di India. Daerah India merupakan salah satu tempat munculnya peradaban tertua di dunia, khususnya di Asia. Daerah India merupakan suatu jazirah benua Asia yang disebut dengan nama anak benua. 1. Peradaban lembah Sungai Indus merupakan peradaban bangsa Dravida dan pusatnya di Maharjo, Dwaro, dan Harappa. A. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat lembah Sungai Indus sudah memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepercayaan. Sistem kepercayaan masyarakat
Lembah Sungai Indus bersifat politeisme atau memuja banyak dewa. C. Pemerintahan. Pemerintahan di lembah Sungai Indus dipegang oleh kepala suku yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan desa. D. Sistem pertanian dan pengairan. Daerah lembah Sungai Indus merupakan daerah yang subur. 2. Peradaban di lembah Sungai Gangga. Sungai Gangga merupakan sungai utama di India. Di sungai inilah kemudian muncul peradaban kuno di India. Peradaban di sungai ini merupakan perpaduan dari bangsa Asia dan bangsa Dravida. Pemerintahan. Perkembangan sistem pemerintahan di lembah Sungai Gangga merupakan kelanjutan sistem pemerintahan masyarakat di daerah lembah Sungai yang Indus. Kerajaan-kerajaan yang diantaranya adalah Kerajaan Gupta dan Kerajaan Harsa. B. Peradaban awal di Cina. Cina merupakan salah satu negara di daratan Asia Timur yang memiliki peradaban yang cukup tua. Sejarah tertua di Cina dimulai dari muara Sungai Kuning. 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Keramik merupakan ciri khas dari hasil karya masyarakat Cina. 2. Kepercayaan. Masyarakat lembah Sungai Kuning pada awalnya menyembah dewa langit yang dipimpin oleh raja-raja mereka. 3. Sistem pemerintahan. Sebelumnya berdirinya Republik Cina, awal abad ke-20 negeri Cina telah diperintah oleh 24 dinasti, baik besar maupun kecil, yaitu dinasti A. Dinasti Shang 1300 sampai 1027. A. Dinasti Shang. B. Dinasti Zhou. C. Dinasti Qin. D. Dinasti Han. E. Zaman 6 dinasti. F. Dinasti Tang. G. Dinasti Song. 4. Pertanian dan perdagangan lembah Sungai Kuning merupakan daerah yang sangat subur dan dapat dikatakan sebagai urat nadi kehidupan bangsa Cina. 5. Kebudayaan. Cina sudah mengenal aksara sejak dinasti Shang. Aksara Cina berbentuk piktograf ini termasuk jenis aksara ideograf. Pada masa pemerintahan dinasti Zhou, filsafat di Cina mengalami perkembangan. Pada masa itu lahir 3 ahli filsafat Cina sebagai berikut. A. Lao Tse. B. Kongfuce. C. Mengse. C. Peradaban awal di Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia berkembang di lembah Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Wilayah peradaban ini sekarang menjadi bagian dari negara Irak. Hasil peradaban dari kebudayaan Sumeria, Akkad, Babilonia Lama, Assyria, Babilonia Baru, dan Persia. 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Keunggulan bidang arsitektur, kemampuan mengolah logam, bidang ilmu pengetahuan Mesopotamia. 2. Kepercayaan. 3. Sistem pemerintahan. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di Mesopotamia. A. Kerajaan Sumeria 3500 Masehi adalah bangsa merintis peradaban Mesopotamia. B. Kerajaan Akkad 2300 setelah Masehi. Pemimpin terkenal bangsa Akkad adalah Sargon. C. Kerajaan Babilonia Lama 1850 setelah Masehi. Dibangun oleh bangsa Amori di bawah pimpinan Sumuabum. D. Kerajaan Assyria termasuk rumpun bangsa Semit berhasil mendirikan suatu imperium. E. Kerajaan Babilonia Baru. F. Kerajaan Persia. 4. Pertanian dan pengairan. 5. Kebudayaan. A. Seni bangunan. B. Bangunan kuil. C. Aksara. D. Sistem kalender. 2. Peradaban awal di wilayah Afrika. Sejarah kebudayaan tertua di benua Afrika dapat ditemukan di lembah Sungai Nil. A. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Mesir kuno telah mengenal ilmu pengetahuan yaitu 1. Ilmu astronomi, ilmu bintang. 2. Ilmu kedokteran. B. Sistem kepercayaan. Bangsa Mesir mengenal banyak dewa. Bangsa Mesir juga mengenal kepercayaan bahwa roh orang mati tidak akan meninggal selama jasadnya masih tetap utuh. C. Sistem pemerintahan. D. Kebudayaan. Kebudayaan Mesir berkembang sejak 300 sebelum Masehi di lembah Sungai Nil, yaitu sungai terpanjang di dunia. Hasil-hasil kebudayaan Mesir kuno adalah sebagai berikut. 1. Piranda. 2. Ilmu hitung. 3. Spin. 4. Obelisk. 5. Mumi.
6. Tulisan hieroglif. 3. Peradaban awal di wilayah Eropa. A. Peradaban Yunani kuno. Yunani merupakan salah satu pusat peradaban tertua di Eropa. 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kurung berikut 3 orang filsuf terkenal dari Yunani. A. Socrates dalam kurung 469 sampai 399 SM. B. Plato 427 sampai 347 SM. C. Aristoteles 384 sampai 322 SM. Kemajuan bangsa Yunani di bidang ilmu pengetahuan dapat dilihat dari deretan ilmuwan sebagai berikut. A. Pythagoras dalam kurung ahli matematika. B. Hippocrates dalam kurung bapak kedokteran. C. Archimedes dalam kurung menciptakan teori gravitasi. D. Thales. E. Enalisagoras. F. Democritus dalam kurung ahli atom. G. Euclid dalam kurung ahli ilmu ukur. H. Herodotus dalam kurung bapak ilmu sejarah. I. Thucydides dalam kurung ahli sejarah. 2. Kepercayaan. 3. Sistem pemerintah. 4. Kebudayaan. Berikut peninggalan peradaban Yunani kuno di bidang kebudayaan. A. Seni sastra. Sastrawan terkenal dari Yunani adalah Homerus. B. Seni teater. C. Seni bangunan. D. Seni lukis. E. Kaligrafi. B. Peradaban di Romawi. Romawi kuno adalah sebuah peradaban yang tumbuh dari negara sampai kota. Roma yang didirikan di semenanjung Italia sekitar abad ke-9 SM. Berikut periodisasi sejarah peradaban Romawi. 1. Peradaban Romawi periode kerajaan dalam kurung 750 sampai 510 SM. 2. Peradaban Romawi periode republik 510 sampai 31 SM. 3. Zaman Kekaisaran Romawi 31 sampai 476 M. Selanjutnya bukti peradaban Romawi adalah sebagai berikut. 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Kepercayaan. 3. Sistem pemerintahan. 4. Peradaban di wilayah Amerika. Terdapat banyak kesamaan antar budaya Maya dan Aztec. A. Peradaban suku Inka. Tiap wilayah diberi hak otonomi yang disebut Ailu. Dalam kurung sistem kepercayaan, seni bangunan, sistem pemerintahan. B. Peradaban suku B. Maya. Pusat peradabannya di Semenanjung Yucatan, seni bangunan, sistem pertanian, sistem kepercayaan. C. Peradaban suku Aztec.